Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid bersama jajaran pengurus masjid kita ini, kayaknya pengurus masjid yang termuda di Garuda. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 03, yang kita hormati para pemuka dan tokoh masyarakat, yang saya muliakan Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah, dalam situasi apapun kita tidak lupa bersyukur kepada Allah. Malam ini kita dipertemukan di majelis yang mulia, di tempat yang paling mulia di muka bumi, bersama orang-orang yang mulia. Semoga Allah kumpulkan kita sampai ke jannahnya insyaallah. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah terima seluruh rangkaian amal ibadah kita di Ramadan tahun ini. Seperti yang disampaikan oleh ketua kita, ketua pemuda barusan, bahwa masjid kita ini butuh generasi muda, Bapak Ibu. Alhamdulillah, di masjid kita ini lebih banyak yang muda daripada yang tua. Ini luar biasa ini, Bapak Ibu. Jadi kalau ibu-ibu nanti mau cari menantu, carilah di masjid ini. Insya Allah, kalau ada anak muda yang istiqomah sholat subuh berjamaah 40 hari tak pernah tinggal berjamaah di masjid, nah, itu calon menantu yang baik. 40 hari sholat subuh, jangan sholat maghrib. Sholat subuh tengok. Siapa yang sanggup sholat subuh 40 hari tak pernah tinggal dia berjamaah, itulah calon menantu yang baik. Tak ada nampak Ustaz. Tak ada nampak Pak Gari itu lah. Pak Gari itu pasti sholat. Tak apa-apa, elok. Apa kalau masih ada anak-anak muda di masjid kita? Masih ada generasi mudanya, anak-anaknya bersyukur. Masih ada generasi pengganti nanti. Ya, ini kalau anak-anak kita ini mesti kita motivasi nih, Pak. Apalagi sekarang ini kita di mana-mana melihat anak-anak sekarang ini banyak yang hafiz Quran. Kecil-kecil sudah hafiz. Saya pernah ceramah ke luar daerah. Diundang orang ceramah, suruh orang imam maghrib. Yang namanya ustaz luar kota tentu ayatnya beda. Yang biasa, nah yang tak biasa dibaca orang itu dibaca. Namanya ustaz, bukan ayat pendek lagi, Pak. Ayat yang jarang dibaca orang, nah itu dibaca. Namanya aja ustaz luar kota, Pak, ya. Waktu itu saya bacalah surat An-Naba ayat terakhir. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Langsung lupa saya. Langsung berkontan oleh kita ini kalau sombong, Pak, ya. Jadi imam dengan Quran jangan main-main. Karena waktu itu karena saya diundang di luar kota, tentu belagak pula sedikit, Pak, ya. Tentu ayatnya jangan dibaca orang, itu yang dibaca. Lupa kan? Betul-betul lupa kan? Terhenti. Saya ulang balik supaya ingat ya. Diulang ya.
biasa kalau imam kalau lupa dia diulangnya. Innal muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Tak ingat juga. Tak ingat. Kedengar saya suara dari luar, Pak. Ya. Wa kawa'iba atsaraba wa ka'san dihaqat. Anak kecil dia. Pertama ragu saya, dia tidak. Tapi ya juga. Lanjutkan. Selesai sholat itu Pak saya tanya, mana anak yang menyambung tadi? Rupanya anaknya kecil Pak. Siapa yang nyambung tadi? Saya Ustaz. Tak sholat kau? Enggak. Rupanya main-main ini Pak. Ada pakai tangkai es krim itu Pak ya. Tak pula sholat anak itu Pak. Saya panggil kelas berapa sekarang? Kelas 3 Ustaz. 3 SD? Iya Ustaz. Udah berapa juz? Udah 5 juz Ustaz. Masya saya cium Pak. Ya, kelas 3 SD udah 5 juz. Langsung saya salami, saya cium. Dibayar kontan udah. Jadi kita Ustaz ini kalau ada anak muda-muda ini ragu saya ceramahnya Pak. Ya ragu saya ini. Kalau nengok wajah-wajah ini, wajah-wajah berilmu semuanya. Maka ini yang anak muda ini mesti kita motivasi Bapak Ibu. Alhamdulillah ya masjid kita ini itu diurus oleh anak-anak muda. Anak-anak muda, ketika anak-anak muda itu di masjid penuh anak-anak muda, anak-anak ini tanda-tanda bahwa masih ada generasi pengganti. Jangan dimarah-marahin anak-anak. Ada pengurus masjid yang ekstrim. Pasal ribut anak-anak, pulang. Kalau ribut jangan masih pulang. Memang pulang anak itu. Coba seandainya mati dia setelah itu bertanya Allah sama anaknya, kenapa tak masjid itu? Dilarang oleh Pak Haji itu ya Allah. Cuma ada kita tanggung jawab. Jadi kalau ada anak-anak di masjid itu, jangan terlalu ekstrim. Ya, jangan langsung diusir pulang. Pulang. Wah, tak boleh itu Pak ya. Nah, ini ada pengurus masjid saya tengok ekstrim Bapak ini. Sejak itu hilang anak-anak semuanya Pak. Tak ada suara anak-anak di masjid itu. Nah, kita pun orang tua juga seperti itu. Jangan anaknya disuruh ke masjid. Ini kadang-kadang anaknya masih bapak tidak mau masjid. Yang banyak anak-anak itu ribut semuanya. Bapaknya tak ada satu pun. Bapak tahu mana? Rumah. Bapak tahu rumah juga. Anaknya buat ribut masjid. Ini kalau kita suruh anak ke masjid, bapaknya ke masjid juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kita sudah 1 bulan ini latihan Bapak Ibu. Latihan 1 bulan. Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah bukan hanya sekedar bulan rahmat, bukan saja sekedar bulan barokah, tapi Ramadan itu juga bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Pendidikan apa yang disampaikan oleh Ramadan ini? Tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah pendidikan moral. Bagaimana membentuk orang-orang yang bertakwa. Ketika perintah puasa itu Allah turunkan, Allah tutup dengan la'allakum tattaqun. Menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah ini saya yakin ini Bapak Ibu yang hadir ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tanda-tanda orang yang bertakwa dan mendapat ampunan ini? Nah, ini yang Allah jelaskan dalam surat Ali Imran 133. Ada beberapa tanda-tanda sifat orang-orang yang mendapat maghfirah dan dia juga mendapat ampunan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Nah, ila maghfirah u'iddat lil muttaqin. Ada maghfirah, ada bertakwa, maka ada beberapa ciri Bapak Ibu. Orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah
Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa tanda-tandanya itu? Yang pertama, ini pendidikan Ramadan nih Pak. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka yang menginfakkan rezeki mereka, harta mereka, baik di waktu mereka sempit maupun di waktu mereka lapang. Jadi Bapak Ibu, pertama adalah orangnya dermawan bersedekah. Bersedekah. Nah, bersedekah. Kemarin kita waktu zaman ada sudah tindakan sedekah ya. Bersedekah itu tanda orang bertakwa. Dia murah bersedekah. Ya, dermawan. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-sajil majhul ahabba ilallah min 'abidil bukhli. Orang yang dermawan yang bodoh, atau dibalik, orang yang bodoh tapi dermawan, ahabba ilallah, lebih dicintai oleh Allah ketimbang ahli ibadah tapi kikir, ahli ibadah tapi pelit, ahli ibadah tapi sempilit. Maka orang yang sempilit itu ada campur bahasa Bapak. Ya, orang yang sempilit itu Pak, orang yang kikir, orang yang bakhil itu kata Nabi, orang yang bakhil itu ba'idun minallah, jauh dari Allah, jauh dari malaikat, jauh dari manusia, dan jauh dari surga, dekat dengan neraka. Jadi tidak ada orang yang suka di orang yang kikir pada Pak. Jangan orang yang pilih itu, tidak ada orang suka. Allah tak suka, malaikat tak suka, manusia tak suka. Termasuk orang yang pilih tak suka lo orang yang pilih. Padahal dia pilih, tapi dia tak suka orang pilih. Aduh apa tu pilih? Apa tu pilih? Malah apa kan dia orang? Apa walaupun pilih dia pun tak suka juga. Memang tak ada orang suka orang pilih, tidak. Karena memang kata Nabi, orang yang bakhil itu ba'idun minan nas, jauh dari manusia, tak ada orang yang suka. Nah, latihan Ramadan, pendidikan yang disampaikan adalah ya, tanda-tanda orang beriman dan bertakwa dan mendapatkan surga itu mereka dermawan. Tiap malam kita bersedekah, ini luar biasa pengeluaran saya lihat. Untuk ustaz itu 250.000 semalam. Potong ikut tadi, potong datang. Bukan datang tentang itu aja. Pokok datang. 7.500.000 untuk ustaz itu. Kalau mereka bisa aku ceramah tiap malam. Ya, bodang dong. Honor ustaz kajian etika 300.000 semalam. Subhanallah. Siapa yang memodali ini semuanya, Bapak Ibu dan Saudara? Itulah latihan dermawan. Ini latihan kita selama Ramadan. Ringan merasa sedekah Ramadan ini, Pak. Masjid kami itu yang di Sukajadi Masjid Rahman itu, Bapak Ibu, itu biaya pengeluaran satu hari operasional aja, itu satu hari ya 500 tambah 200, 700 tambah 150, 850 sehari pengeluaran. Untuk ustaz, nah saya buka aja sini Pak ya, untuk ustaz 200.000, untuk imam 200.000, untuk Bilal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada bahasa itu 500. Subuh 200 setiap subuh, dan 700 zuhur, kuliah zuhur itu 150, 850 sehari. Dibuka oleh donatur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini biaya kita ini semalam ini sekian. Saya 2 malam Pak, saya 3 malam Pak, berlebih-lebih Pak, dananya berlebih-lebih. Subhanallah. Ini latihan ini Pak.
Inilah latihan kedermawanan. Maka habis Ramadan ini Bapak Ibu itu dipertahankan Bapak Ibu yang belakang. Jangan pernah ragu bersedekah, Pak. Jangan ragu. Ketika kita bersedekah itu, setiap sedekah yang kita keluarkan itu pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti, Pak. Bukan dalam kitab Fawaidul Mukhtar karangan Zaid bin Ibrahim bin Smith, fadilah sedekah itu. Di antara fadilah sedekah itu pertama adalah menambah harta kita, bukan mengurangi. Ma naqusu min amwalihim bal yuzdadu. Tidak akan berkurang harta kita karena sedekah, akan tetapi ditambah Allah dan ditambah oleh Allah. Subhanallah, itu sedekah. Yang kedua bersedekah itu apa kata Nabi? Hasinu amwalakum bizzakah wada'u mardakum bis-shadaqah. Sucikan harta kalian dengan zakat dan obati penyakit kalian dengan sedekah. Jadi orang banyak sedekah itu insyaallah sehat. Makanya tak salah Muhammadiyah kemarin mengumumkan, mari kita lawan corona dengan bersedekah. Karena sedekah bisa menutup 70 pintu penyakit. Izin sedekah, Pak. Jangan ragu-ragu. Asal masuk tangan aku lah tak boleh sehat masuk. Jangan tengok-tengok. Insyaallah yakinlah. Yakin ya. Nah, ini. Alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra. Dermawan kepada fakir miskin. Jadi ada kisah Pak ya. Dalam kitab Fawaid itu juga kisahnya. Jadi Nabi Sulaiman bertemu dengan malaikat maut. Kata malaikat maut kepada Nabi Sulaiman. Kisah ini sahih nih. Kalau tidak ditulis oleh Zaid bin Ibrahim bin Smith. Malaikat maut bertemu dengan Nabi Sulaiman. Kata malaikat maut, wahai Sulaiman, anak muda itu 5 hari lagi mati. Yang mana? Yang itu. Kamu nak menunjukkan yang itu. Setelah anak malaikat maut ini bilang bahwa anak muda itu 5 hari lagi mati, ternyata sudah sampai 5 bulan lagi mati. Akhirnya Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, kata engkau anak muda itu 5 hari lagi dia akan mati, tapi sekarang sudah sampai 5 bulan, kenapa tidak mati? Apa kata malaikat maut? Wahai Sulaiman, sesungguhnya anak muda itu dia setiap hari selalu bersedekah kepada pengemis. Setiap dia bersedekah kepada pengemis, selalu pengemis itu mengangkat tangannya, ya Allah, panjangkanlah umurnya ya Allah. Murahkanlah rezekinya ya Allah, sehatkanlah jasadnya. Setiap hari dia bersedekah dan setiap hari pengemis itu berdoa. Maka setiap pengemis itu berdoa dikabulkan Allah, Allah panjangkan umurnya sampai 5 bulan tangannya. Jadi fadilah sedekah itu bisa memanjangkan umur, Pak. Jadi kalau kita disedekahi orang, diberi orang kita sedekah, tolong doakan, ya Allah, panjangkan umur Pak Haji ya Allah. Murahkanlah rezekinya ya Allah, lembutkanlah hatinya ya Allah, mudah-mudahan besok dia sedekah ya semua. Boleh doa, jangan terima tak ada doakan. Jadi bagi kita yang rajin bersedekah Pak, kalau kita sedekah sama orang miskin, minta doanya, doakan saya, doakan. Jadi kalau banyak orang mendoakan kita, taruhlah satu hari itu 5 orang pengemis kita kasih, kelima-limanya mendoakan, ya Allah panjangkanlah umurnya ya Allah, panjang umur. Ya bapak-bapak yang lebih pun agak takut mati, sedekah supaya panjang umur. Nah ini pendidikan pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi orang-orang yang sudah berpuasa ini dia akan dermawan, pasti dermawan, rajin bersedekah. Ya, ini luar biasa nih. Ya, 7 juta, 3 juta sekian. Ya, tambah 10 juta, itu sahur banyak nih. Berapa sebulan?
Alhamdulillah. Tak ada satupun jemaah Babu Salam ini yang miskin sehabis Ramadan. Ada yang miskin tak? Bangkrut saya gara-gara Ramadan. Tak ada, pasti nanti ke rumah Allah lipat ganda rezeki. Subhanallah. Tak ada orang yang bangkrut gara-gara bersedekah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiza. Orang-orang yang betul-betul dapat ampunan itu, kemudian orang-orang bertakwa, wal kadhiminal ghaiza, mampu menahan amarah. Bahasa kampung pembohongi. Jangan jadi orang pembohongi, Pak. Sekate-sekate bohongi. Asin gulai bongi. Nggak pakai garam gulai bongi. Pembohongi sekate-sekate bongi. Jadi bapak-bapak jangan jadi orang pembohongi, Pak. Sabar ya, Pak. Ibu-ibu jangan jadi orang pembohongi. Suami istri itu kalau sabar, Pak, insya Allah sampai ke surga nanti akan Allah satu. Kenapa? Saya kasih analogi seperti ini, Pak ya. Ada bapak-bapak, Pak, kulit hitam, pendek pula, hidung pesek, rambut keriting tak jelas pula keriting, telinga tak gadang pula, tapi bininya rancang, tinggi semampai, hidung mancung, pipi ini kayak palu di layang. Kalau alis matanya kayak semut beriringan, itu cantik. Berjalan itu, Pak, terinjak semut itu tak mati. Begitu kayak itu berjalan. Tapi suaminya nih, Nah, orang yang seperti ini, Bapak Ibu, bisa kedua-duanya masuk surga. Kedua-duanya pasti masuk surga. Kenapa? Karena seorang suami yang jelek ini mendapat istri yang cantik, dia selalu bersyukur kepada Allah. Asal nampak wajah istrinya, dia puji Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Bangun tidur, Alhamdulillah. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah masuk surga. Begitu juga bininya. Bininya asal nengok suaminya, dia selalu bersabar. Asal nampak wajah suaminya, innalillah. Kayak ayat yang baca Ustaz tadi. Bangun tidur nampak wajah suaminya, innalillah. Sabar. Orang yang selalu bersabar pasti dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sholihin. Mulai dari pesta dia udah bersabar sama suaminya. Kalau ada tamu datang, selamat dia Pak, semoga bahagia karena hidup baru. Kalau sama istrinya, sabar aja dulu. Mudah-mudahan ada semuanya dulu. Jadi semuanya suami istri tak boleh marah-marah. Ya mereka itu kita saling menutup aib. Suami itu adalah pakaian dari istri, istri itu adalah pakaian suami. Jadi orang yang pemarah itu, Bapak Ibu, makanya Nabi ketika minta wasiat oleh sahabat, ya Rasulullah, nasihatilah saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah nasihatnya pendek aja, la takut, jangan jadi orang pemarah. Karena kalau kita pemarah, Pak, akibat dari pemarah itu ada 3 secara garis besar. Yang pertama, orang pemarah itu dia tidak akan normal berpikir. Orang kalau marah tidak normal begitu, Pak. Karena dia dikuasai setan. Kalau orang normal dia akan berpikir, ikut TV itu kalau disepak, Pak, rugi kita. Berapa beli TV? 2,5 juta beli TV kalau dibayar cash. Kredit berapa sebulan itu pun belum lunas. Karena marah, Pak, tak tahu dia untung dan rugi. Disepak TV itu, Pak, pecah. Setelah pecah TV itu, berdarah kakinya, pergi dia duduk, baru dia sadar. Astagfirullah, kenapa lah TV bersifat? Padahal belum lunas. Baru normal ya. Karena orang marah itu dia tidak normal begitu. Makanya ada yang menikam istrinya, ada yang menggantung anak. Hati-hati, Pak. Karena orang yang marah itu, setan selalu
ya menghasut dan ulah. Makanya ada ustaz ceramah Pak, kalau kita marah tuh Pak, cari cermin yang besar, bercermin loh Pak. Tengok wajah Pak. Itu kayak setan keluar pandu. Makanya ya wal kadhimin al tahan amarah Pak. Jadi menahan amarah itulah salah satu hikmah dari berpuasa itu, menahan hawa nafsu Pak. Jangankan dengan yang haram, yang halal saja kita tahan. Kita yang punya uang halal hasil uangnya, kita belikan kolak pisang halal itu Pak. Tapi karena beli kolak pisang jam 3 sore, sabar kita tahan sampai jam 6 lewat. Tengok aja di meja itu, belum berbunyi beduk, dia tahan. Tahan. Dari jam 3 beli kolak sampai jam 6 bayar. Begitu latihan Ramadan untuk menahan. Kalau kita lepaskan amarah, itulah Bapak Ibu. Satu, berpikir tidak normal. Yang kedua, orang yang marah itu hilang rasa malu. Orang kalau marah tak ada malu lagi. Saya pernah nengok Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri berkelahi dalam pasar. Lakinya diam. Kata bininya, bunuhlah dia, bunuh, simbah-simbahnya roh, bunuh. Awak heran apa lagi berdiri simbah-simbahkan roh? Kenapa pula mau disimbah-simbahkan? Di tengah pasar itu berkelahi simbah-simbah roh. Tak perlu roh itu disimbah-simbah. Bunuhlah ini kok, bunuhlah. Carilah bini baru, bunuh. Kenapa dia mau nyibah-nyibahkan roh? Karena tak ada malu lagi. Tak normal lagi, ya, tak ada malu. Nah, jadi amarah itu menghilangkan rasa malu kita. Hilang rasa malu. Yang ketiga, amarah yang tidak terkendali itu bisa mengikis amal. Bisa mengikis amal, Pak. Kita kalau marah, Bapak Ibu, tersebut kebaikan awak sama orang. Mau nyesal dan bantu kau, dan kau kaki kau dan bantu kau dulu. Nah, tersebut Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang beriman, jangan batalkan sedekahmu, jangan batalkan amalanmu karena banyak menyebut-nyebut dan menyakiti aja. Tersebut kebaikan. Kalau marah tersebut kebaikan. Kalau orang pemarah itu Pak, awak bantu tetangga awak kerja, masuk lamaran di Caltech, awak yang kasih memo, lulus dia Pak. Setelah kerja itu Pak, lewat depan rumah awak, lupa dia tak menyapa awak, langsung marah Pak. Kau mau dilikun, tak tolong. Baru sebulan kerja lah sombong lah. Padahal awak yang bantu, menyesal. Hilang amal jadi. Maka Bapak Ibu tahan amarah, sabar. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan penyabar, bulan latihan sabar, Pak. Yang ketiga Bapak Ibu, wal afina 'anil nas. Ini acara kita malam ini, Pak. Jadi orang pemaaf, Pak. Jadilah orang pemaaf. Allah itu Maha Pengampun. Berapapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih luas dari itu. Kenapa kita menutup pintu maaf dengan saudara kita? Maka pemaaf inilah yang menjadi hubungan silaturahmi ini penting ini Pak. Apa kata Nabi? Inna rahmata la yanzilu ala qaumin qati'ur rahmi. Sesungguhnya rahmat itu tidak akan turun kepada satu kaum yang memutuskan silaturahmi. Ya, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan silaturahmi itu dilaknat oleh Allah walaupun dia mati di dalam Ka'bah. Walaupun mati di dalam Ka'bah dia. Artinya apa? Walaupun ahli ibadah dia, rajin sholat, puasa tak tinggal, tadarus setiap malam, iktikaf 10 malam juga ada tinggal. Tapi dengan tetangga tak ada yang elok satu. Jadi tetangga tak elok, saudara yang bersaudara pun tak ada betul sapu. Ya,
Kalau orang pun tak ada yang elok. Yang paling elok ilmu itulah yang paling elok. Putus silaturahmi sendiri. Maka dia itu adalah malu. Orang yang dilaknat adalah walau mata fi jawfil Ka'bah. Walaupun dia mati di dalam Ka'bah sekali. Maka ini halal bihalal. Memang tak ada dalilnya, Pak. Dicari dalil halal bihalal ini tak ada dalil. Karena yang mencetus halal bihalal ini adalah Pak Soekarno. Tanyalah Pak Soekarno apa dalil. Beliau lah tahu. Tapi inti dari halal bihalal ini adalah saling menghalalkan, saling memaafkan, membuka pintu maaf seluas-luasnya kepada saudara kita. Kenapa bermaaf-maafan itu harus Idul Fitri, Ustaz? Apakah ada dalilnya salam-salaman minal aidin wal fa'idin itu di Idul Fitri? Tak ada dalilnya. Tapi kenapa harus di situ harinya? Karena di saat itu hati kita lembut, Pak. Di saat mendengar suara takbir, Allahu Akbar walillahil hamd. Lembut hati ini, Pak. Datang tetangga kau. Maafkanlah hamba. Terompak akan buang phone dia. Langsung ya tak apa-apa dah. Kalau hari dulu payah memaafkan, Pak. Tak kena maafkan ini. Sampai mati tak kena maafkan. Baru terlampau dalam dia. Memang pas mendengar suara takbir itu, Pak. Allahu Akbar walillahil hamd. Aduh, tenang hati ini, Pak. Apalagi tak bisa berapa-apa. Karena provinsi Padang itu memang tutup. Provinsi Padang. Provinsi lain. Memang tutup, tidak bisa itu. Datang tetangga awak. Kak, maafkanlah hamba. Kita sama-sama tak bisa pulang ke kita. Yalah, nak apa-apa dah. Ya, kalau ada salah-salah muka kamu, ya tak apa-apa. Ya, perempuan dulu baca cerita kan apa-apa. Begitu lembutnya kita setelah itu diterima. Makanya kita mesti maaf-maafan. Ya harus jadi orang pemaaf kita nih. Jangan pernah jadi orang mendendam, Pak. Ya, maka Bapak Ibu halal bihalal itu adalah memperbaiki silaturahmi. Ini perlu kita kuatkan sekarang, Pak. Karena sekarang ini kita nih sedang bentur-benturkan ini, Pak. Banyak pihak yang akan membuat kita berpecah belah nih. Apalagi sekarang ini, Pak, ya. Ada orang yang bilang masuk neraka. Banyak orang masuk neraka. Maksudnya surga itu. Padahal surga itu gadang nih, Pak. Segadang apa tadi? Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Begitu luasnya surga itu, Pak. Luas langit dan bumi. Ayo saya dia berani masuk. Orang tak boleh masuk. Malah Bapak. Di kampling ni surga itu. Untuk inyo ya. Padahal surga itu luas, Pak. Dimasukkan warga Pekanbaru ini semuanya. Itu tak terisi sudut surga tadi tak terisi. Dimasukkan manusia ini semuanya sudut surga tadi tak terisi. Ini enggak. Dia aja berani masuk. Orang semua masuk neraka. Makanya jangan mau kita jadi domba. Banyak yang akan mengadu domba hari ini. Banyak. Berbeda manhaj itu biasa ya. Berbeda manhaj itu udah lama. Yang sebahagian berzikir habis sholat, ada yang tak berzikir. Sama aja teman. Nanti berdoa dia mau sama-sama mau terbiasa. Ada yang baca kunut, ada yang tidak. Udahlah, ada yang bahas-bahas itu lagi. Ya, ada serawan yang pendek, serawan panjang. Biasa tuh, ya. Pokoknya pakai serawan. Jangan pakai serawan. Tidak ada satu pun ayat di sini. Carilah. Ada yang habis ini tolong sampaikan kepada saya satu ayat yang berbicara tentang serawan. Ada. Tak ada. Tidak ada satu pun ayat dalam Quran yang berbicara tentang jenggot. Tak ada. Tapi ayat berbicara tentang silaturahmi sangat banyak. Makanya jangan rusak silaturahmi ini karena gara-gara jenggot dan serawan ini. Kebiasa itu udah lama dibahas. Kalau memang Bapak sosok paten sekarang udah terlambat Bapak sosok paten. Udah lama itu dulu dah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka masalah itu silaturahmi ini
adalah masalah yang sangat mendasar, Pak. Maka dulu kita sampaikan, pertama sekali Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu, salah satu wasiat Nabi itu dari 4 wasiat beliau, wasilul arham. Ayuhan nas, ya, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu perlu, Pak. Jadi biasakan kita assalamualaikum, assalamualaikum itu. Jumpa sama saudara kita muslim, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Ya. Jangan tengok Sarawak. Kalau lagi kawan, assalamualaikum. Kalau enggak, jangan, Pak. Assalamualaikum dulu. Karena itulah panggilan beliau. Dengan assalamualaikum itu melembutkan hati, Pak. Assalamualaikum itu melembutkan hati. Kalau ini live streaming ya, ini kawan saya itu sering nonton ini. Ini live kan? Oh enggak ya. Ada saya punya kawan waktu kuliah, Pak. Waktu dulu saya kuliah ini susah, Pak ya. Karena suruh buat makalah, uang belum ada. Karena dulu merental komputer, Pak. Ada kawan saya, dia minjam uang saya 40.000 tak bayar-bayarnya. Sakit hati saya, Pak. Sakit hati saya. Kalau kebayang wajah dia itu kayak bulan bulu saja. Itu sakitnya itu. Karena sempat saya diusir oleh dosen saya gara-gara tak buat makalah di hadapan dia. Gara-gara saya tak punya uang. Padahal dia itu sering traktir orang-orang lain itu, sarapan pagi di kampus. Sakit itu. Kalau terbayang dia itu kayak nampak bodoh ubi gitu, Pak ya. Nah, waktu kajian UAS dia waktu itu UAS belum terkenal kayak sekarang. Kajian subuhnya dulu di Masjid An-Nur. Subuh itu nampak saya dia. Oh ini dia nih. Ya, utangnya 40.000 tapi memang udah lama, bukan nilai 40.000-nya saya nilai. Tapi saya dibiarkan diusir oleh dosen, saya dibiarkannya tak makan gara-gara dia nak mau bayar utang. Bukannya dia tak mau bayar, dia tak mampu bayar, tapi dia memang karakternya tak mau bayar. Sakit hati saya nengok saya. Kalau nampak saya diucapkan, Dapizar, assalamualaikum. Dengar assalamualaikum itu lulu di situ. Waalaikumsalam. Di mana antum sekarang? Di peluknya saya, Pak. Nangis pula di bawah saya. Selemu pula. Lulu hati saya mendengar assalamualaikum. Begitu dahsyatnya assalamualaikum itu. Jadi kalau ada kita yang keras hati, Pak ya, coba ucapkan salam semuanya. Dengan assalamualaikum itu akan meluluhkan hati yang keras. Maka kita diajarkan salam itu salah satu ya nama Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Assalamualaikum. Belum udah terang. Dia kalau ada nak tegur sapa tetangga, Pak. Ya. Nanti ibu lewat depan rumah dia. Pokoknya ibu itu sudah duduk di terasnya. Awak nak tegur sapa dah lama dah. Coba praktekkan. Assalamualaikum, Bu. Dia diam. Jangan putus asa. Tidak ada jawabnya, dia dulu. Besok lewat situ lagi ucap kembali. Assalamualaikum, Bu. Apa tuh? Ya. Tidak ada perkembangan. Kemarin diam, sekarang jadilah. Besok ulang boleh. Assalamualaikum, nampak lewat, Bu. Ram. Nak ke masjid, Bu. Baliklah. Besok ulang boleh. Assalamualaikum, salam. Singgah dulu. Pak ya, luluh juga itu. Maka assalamualaikum, afsus salam. Tak salah Nabi itu, Pak. Menyuruh kita untuk menyebarkan salam. Sama siapapun asal dia muslim, assalamualaikum. Yang kedua, wa at'imut ta'am. Beri makan. Itu wasiat Nabi itu tiba di Madinah. Banyak beri makan, orang lapar beri makan, Pak. Ini dia sedekah juga begini nih. Yang ketiga, wasilul arham. Sambung silaturahmi. Berarti silaturahmi itu penting, Pak. Penting silaturahmi. Makanya Al-Quran ini banyak ayat yang berbicara tentang silaturahmi, tapi
Tak ada satupun ayat yang berbicara tentang jenggot, tentang serawak dan lain-lain sebagainya. Maka Bapak Ibu jangan sampai kita ada domba gara-gara itu ya. Ini wal afina 'anil nas. Pemaaflah. Jadi bermaaf. Nah, itulah halal bihalal itu, Pak. Saling menghalalkan. Apa kesalahannya? Ridho ilah, halalkan. Tapi walaupun halal bihalal, utang piutang harus dibayar. Jangan halal bihalal yang lunas dulu. Ya, utang itu yang halal aja lah, yang nggak bisa. Kalau utang harus bayar. Kemudian apa lagi tanda-tandanya? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfaru li dzunubihim. Orangnya apabila dia melakukan satu dosa, menzalimi dirinya atau menganiaya dirinya, melakukan sebuah fahisyah, dia ingat kepada Allah, dia segera beristighfar. Asal nampak sesuatu yang tak elok langsung astagfirullah. Itulah orangnya. Ini apalagi laki-laki ini, Pak. Laki-laki kalau menangis itu biasanya ditutupnya matanya. Nah, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan menangis itu mulut dan tutup. Kenapa, Bapak Ibu? Karena laki-laki itu dosanya paling banyak di mata itu. Perempuan dosanya yang paling banyak di lidah. Laki-laki payah menjaga mata. Makanya apalagi itu baru nih, Pak. Wah, Honda atau mana motor. Mungkin lo motor ni gitu. Pakai baju kaos, nampak kaki ketampil. Itu payah, Pak. Apa laki-laki ini payah? Dia kan ditutup helm macam mana lah. Ya. Maka laki-laki itu dosa mata kita pun banyak. Makanya kalau nampak yang lain langsung astagfirullah. Jangan astagfirullah. Astagfirullah. Dia astagfirullah betul ya. Ini bahaya, bukan baru itu paling bahaya, Pak. Paling bahaya. Saya pernah khutbah sebuah masjid, Pak ya. Khutbah Jumat ya, Pak. Jadi khutbahnya seperti ini loh, Pak. Mimbarnya agak belakang. Pintu itu terbuka. Itu di daerah berapa orang kosong itu. Cuma pendek-pendek kalau bawa khutbah dalam mimbar menunggu orang azan. Pintu itu terbuka tuh. Hanya apa di hijau-hijaunya. Oh iya, parah kembali. Untung kok ada pakai sal, pakai kopiah. Kalau nak khutbah dong, sama lompe yang keluar. Parah bersama itu. Makanya istighfar bersama itu. Kalau perempuan bisa jaga mata, tapi lidah yang tak terjaga. Ibu-ibu ini dosa lidahnya banyak, dosa mulutnya semua lah nak disebut aja. Asal nampak disebut. Bini orang rancak disebut, bini orang tak rancak disebut. Rancak bininya, iya sama aja berapa ada cerita. Bahkan ke Soji itu pun ada juga dosa. Kakak kemana? Om Soji, sekolah kakak dulu aja. Boleh dengar orang Soji, orang Hazan sebentar. Apa? Ketua Soji orang tak boleh kalau bini. Iyo. Kau gimana? Dapat cerita? Bapak Elo dulu ya. Tidak jadi Om Soji dah, Pak. Itulah kalau ada berita yang sangat aktual dan berimbang itu. Memang lupa semuanya mereka. Itu kalau ibu-ibu itu. Ya ada ibu-ibu. Kalau lah menggibah itu, Pak. Itu habis. Ya, habis hari. Habis hari. Kalau ada acara hotspot, acara silet gitu ya. Acara was-was yang mengupas tuntas setajam silet, tak ada lagi. Makanya kalau perempuan itu kalau menangis mulut gitu. Tapi kalau bapak ada, karena ada sematu namanya. Ya, makanya itikaf di 10 malam terakhir itu kebanyakan nangis Pak ya. Di doa musawarah nggak tengok ada. Pasti bapak-bapak menangis ini. Karena dia sadar, mata telah. Kalau ibu nangis gitu.
Nah, jadi orang yang mendapat ampunan itu kalau ketika dia berbuat dosa cepat beristighfar kepada Allah SWT. Nah, cepat beristighfar. Karena siapa yang berbuat dosa itu Allah tunggu istighfar kita. Kalau kita beristighfar betul-betul beristighfar karena Allah, insya Allah Allah berikan ampunan. Istighfar itu syaratnya dua aja, Pak. Dua aja. Yang pertama menyesal, yang kedua berjanji tak mengulang. Itu aja syaratnya. Betul-betul menyesal ya. Kemudian berjanji tak mengulang, udahlah. Istighfar itu diterima Allah. Tapi kalau tak menyesal ya, istighfar ya. Tapi hanya permainan lidah dia istighfar. Itu tak ada istighfar. Nah inilah orang-orang yang mendapat ampunan dan bertakwa kepada Allah SWT. Maka pada malam ini Bapak Ibu yang berkata dengan acara halal bihalal ini, mari Bapak Ibu kita perbaiki hablum minallah kita. Menjadi orang-orang yang bertakwa itu kita jaga nilai-nilai ketakwaan. Yang kedua kita perbaiki hablum minannas. Kita perbaiki hablum minannas kita. Ya sesama jamaah, tetangga, saudara. Ya mari sama-sama kita buka pintu maaf. Kita ke masjid ini enak hati di masjid, Pak. Kalau kita ke masjid ini lapang-lapang hati, sudah tidak ada lagi masalah silaturahmi. Itu enak pergi ke masjid, Pak. Dengan siapapun duduk enak. Tapi kalau hubungan kita ini tak baik, Pak, itu pindah-pindah biasanya ibu itu duduk. Malah dari situ poninya situ duduk. Pindah situ. Besok ibu yang situ bisa. Situ lah udah pindah situ. Kenapa ibu tak situ duduk? Nah, malah awalnya sebulan dapat ibu sapu dia. Gara-gara kami yang ini. Kami ini sorokan bisa kalau terawah gitu kan. Makanya kalau kita ini tak ada masalah di masjidnya enak, Pak. Enak. Inilah ya acara halal bihalal kita malam ini, dan saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, terbersih dari lubuk hati saya yang paling dalam. Mudah-mudahan kita semuanya Allah kuatkan kita untuk selalu menjaga nilai-nilai ketakwaan dan menjaga nilai-nilai hubungan silaturahmi kita, dan hubungan sosial sesama kita jemaah Masjid Salam. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab nahmaduhu jalla 'alal imami bi ni'matil imani wal islami abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Sallu ala nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitsna bi mautis syuhada wa akrimna bi kiramatil awliya wal anbiya ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabb, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ayah ibu kami ya Allah. Baik ayah ibu yang masih hidup bersama kami sampai hari ini, sehatkanlah kedua orang tua kami ya Allah. Andai kata ada di antara mereka sedang sakit ya Allah. Allahumma ya Rabb, jangan engkau panggil ayah ibu kami sebelum engkau berikan kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Rabb, tetapkanlah keimanan di dada orang tua kami ya Allah. Andai kata engkau akan memanggil ayah ibu kami, panggillah mereka dalam keadaan beriman dan husnul khatimah ya Allah. Allahumma ya Rabb,
Ampunilah dosa ayah ibu kami yang sudah lama Engkau panggil ya Allah. Lapangkan kuburan mereka ya Allah. Bangkitkanlah mereka bersama dengan orang-orang yang Engkau muliakan ya Allah. Allahumma ya Rabb, kami rindu dengan ayah ibu kami ya Allah. Sudah lama kami tak mendengarkan suara mereka ya Allah. Hanyalah batu nisan mereka yang selalu kami tangisi ya Allah. Hanyalah kami sering bersimpuh di atas pusara mereka ya Allah. Allahumma ya Rabb, sungguh kami tidak mampu membayar setiap tetesan air susu ibu kami ya Allah. Sungguh kami tidak mampu membayar setiap tetesan keringat ayah kami ya Allah. Allahumma ya Rabb, jadikanlah setiap tetesan air susu dan tetesan keringat orang tua kami sebagai asbab Engkau angkat derajat mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, pada tahun ini ya Allah, pada Idul Fitri tahun ini ya Allah, kami melihat saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Mereka berhari raya di bawah reruntuhan rumah mereka ya Allah. Mereka beribadah di bawah tudingan senjata ya Allah. Mereka bertakbir di bawah reruntuhan dan di bawah desingan peluru ya Allah. Allahumma ya Rabb, kami tidak mendengar langsung suara mereka ya Allah. Kami tidak mendengar langsung bagaimana jeritan dan pekikan mereka ya Allah. Tapi kami yakin ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha mendengar ya Allah. Engkaulah Zat yang Maha menatap ya Allah. Allahumma ya Rabb, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Berilah mereka kekuatan ya Allah. Gantilah setiap rezeki mereka yang hilang ya Allah. Gantilah setiap harta mereka yang hancur ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbal ya Zal Jalali wal Ikram. Ampunilah kami ya Allah, kami tak bisa berbuat banyak untuk mereka ya Allah. Kami hanya bisa menonton, mendengar bagaimana penderitaan saudara kami di sana ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, bebaskanlah Palestina ya Allah. Bebaskan Masjidil Aqsa ya Allah. Allahumma ya Rabb, tidak ada kekuatan di atas kekuatan-Mu ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ya Allah, isma' du'ana ya Allah, innahu la yastajibu du'a illa anta ya sami'ul 'alim. Istajib du'ana ya Allah, innahu la yastajibu du'a illa anta ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Rabb, pada malam ini ya Allah, kami berkumpul melaksanakan acara halal bihalal. Satukanlah hati kami ya Allah. Hilangkanlah keirian dan kedengkian di antara kami ya Allah. Bukalah pintu rezeki kami ya Allah. Tuntunlah hati kami ya Allah. Jadikanlah negeri kami dan kami satu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.